Beth Eden dan saudara-saudara sekalian yang mengikuti ibadah doa pagi ini melalui live streaming. Pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama dari kitab Amsal dan kita sampai kepada Amsal pasal yang ke-29. Mari saya ajak Bapak Ibu untuk kita membuka Alkitab kita masing-masing. Amsal 29 ini berisi berbagai petuah, berbagai nasihat, berbagai hikmat, dan kalau kita membaginya maka kita dapat membaginya dalam beberapa bagian, dan pagi hari ini saya melihat minimal ada 4 bagian besar kalau kita ingin mengkelompokkan nasihat-nasihat yang disampaikan oleh Amsal. Yang pertama adalah hikmat dalam mendidik anak. Saudara bisa melihat dari ayat 1, ayat 3, ayat 5, 15, dan 17. Maka di sana ada tuntunan bagaimana kita mendidik anak-anak kita. Lalu bagian yang kedua dari Amsal 29 ini, kita juga dapat melihat hikmat bagi para pemimpin. Pemimpin-pemimpin dinasihati oleh Amsal yang dimulai dari ayat 2, ayat 4, 12, 14, 15, 25, dan 26. Yang ketiga adalah nasihat bagi orang benar dan orang fasik. Bagaimana kebenaran dan kefasikan itu dibandingkan oleh penulis Amsal. Kehidupan orang yang benar dan kehidupan orang yang fasik. Dan bagian yang keempat, maka di sana juga kita akan melihat apa yang disampaikan oleh penulis Amsal, yaitu orang bodoh dan orang berhikmat. Sama saudara-saudaraku bahwa Amsal sedang membandingkan bagaimana kehidupan orang-orang yang bodoh dan kehidupan orang-orang yang berhikmat. Kebodohan yang dimaksudkan oleh Amsal ini bukan bicara tentang intelektual, tetapi kebodohan ketika mereka tidak mengerti kehendak Tuhan, ketika mereka tidak mengerti hikmat Tuhan, ketika mereka tidak mengerti kebenaran. Nah, pagi hari ini saya ingin mengajak kita bersama-sama untuk kita belajar satu bagian, dan saya memberikan judul firman Tuhan pagi hari ini adalah hukum kepemimpinan. Baik, saudara, mari kita akan belajar bersama-sama hukum kepemimpinan yang diajarkan oleh penulis Amsal dari Amsal pasal yang ke-29 ini. Bagian yang pertama kita melihat hukum kepemimpinan yang disampaikan oleh penulis Amsal bahwa kepemimpinan benar diawali dari hidup yang benar. Kepemimpinan yang benar itu diawali dari kehidupan yang benar. Ayat yang kedua dikatakan demikian. Jika orang benar bertambah, bersukacitalah rakyat. Tetapi jika orang fasik memerintah, berkeluh kesahlah rakyat. Inilah hukum kepemimpinan yang diajarkan oleh penulis Amsal. Bahwa kepemimpinan yang benar itu diawali dari kehidupan yang benar. Kalau pemimpin-pemimpin hidupnya benar, maka caranya memimpin pun akan menjadi benar. Tetapi kalau pemimpin hidupnya fasik, hidupnya tidak benar, maka kepemimpinannya pun menjadi tidak benar. Akibatnya apa? Kalau orang benar yang memimpin, rakyat bersukacita. Tetapi kalau orang fasik yang memimpin, maka berkeluh kesahlah rakyat. Dampak kepemimpinan yang benar selalu diawali dari hidupnya pemimpin. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ini menjadi pelajaran penting bahwa pemimpin-pemimpin sebelum memimpin orang lain, dia harus dapat memimpin dirinya sendiri. Kegagalan pemimpin untuk memimpin dirinya sendiri, maka itu kegagalan pemimpin untuk memimpin orang lain. Kepemimpinan yang benar selalu dimulai dari dirinya sendiri. Sebab ketika dirinya itu benar, maka kepemimpinannya itu akan menjadi benar. Kita dapat melihat bagaimana raja-raja Israel. Ketika raja-raja benar yang memimpin, maka damai, sejahtera, dan sukacita itu dialami oleh bangsa Israel. Tetapi kalau kita melihat sejarah perjalanan kerajaan Israel, ketika pemimpin-pemimpin fasik, pemimpin-pemimpin jahat,
pemimpin yang tidak takut akan Tuhan, maka bukan kesejahteraan yang dialami oleh rakyatnya, tetapi penderitaan, hal-hal yang tidak menyenangkan itu yang terjadi. Oleh karena itu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dimanapun level kepemimpinan kita, maka tanggung jawab seorang pemimpin adalah memimpin dirinya sendiri. Di dalam kitab Matius pasal yang ke-12, ayat yang ke-35. Matius 12 ayat 35, Alkitab berkata demikian. Orang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaannya yang baik. Dan orang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Mari kita lihat bahwa kepemimpinan selalu diawali dari hidup kita. Karena Alkitab berkata, kalau hidup orang itu baik, maka yang keluar adalah hal-hal yang baik. Tapi kalau orang itu jahat, maka yang akan keluar adalah hal-hal yang jahat. Itulah sebabnya kepemimpinan itu bukan hanya berbicara bagaimana cara kita memimpin, tetapi kepemimpinan yang pertama itu berbicara siapa yang memimpin. Kalau yang memimpin itu orang baik, maka kepemimpinannya itu akan menjadi baik. Tetapi kalau yang memimpin itu orang fasik, maka kepemimpinannya itu menjadi fasik. Nah, kita dapat menyontohi pemimpin yang menjadi teladan kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kenapa Tuhan Yesus Kristus dalam kepemimpin dia bisa menunjukkan kebaikan? Dalam kepemimpinannya dia dapat memimpin dengan cara-cara yang mulia. Karena memang pribadinya itu baik. Tidak ada hal yang buruk dalam hidupnya. Oleh karena itu, karena dia baik, maka ketika hal-hal yang buruk itu dialami pemimpin, maka pemimpin selalu mengeluarkan hal-hal yang baik. Karena memang yang ada dalam hatinya, yang ada dalam perbendaharaan hidupnya, itu adalah hal yang baik. Ketika hidup pemimpin dipenuhi hal-hal yang baik, maka apapun yang terjadi di dalam kepemimpinannya, maka yang keluar akan selalu hal-hal yang baik. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, itulah sebabnya pagi hari ini sekali lagi, mari kita menyadari bahwa kepemimpinan bukan dimulai dari orang lain. Kepemimpinan itu dimulai dari diri kita masing-masing. Kalau kita berhasil untuk memimpin diri kita, maka kita berhasil untuk memimpin orang lain. Dan yang paling susah dipimpin, itu adalah diri kita sendiri. Yang kedua, kita akan melihat prinsip yang kedua dari kepemimpinan. Bahwa seorang pemimpin itu bertindak dengan keadilan. Kita melihat ayat yang keempat. Dengan keadilan, seorang raja menegakkan negerinya, tetapi orang yang memungut banyak pajak meruntuhkannya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, keadilan menjadi tiang penopang dalam kepemimpinan. Pemimpin-pemimpin harus dapat bertindak adil kepada orang-orang yang dipimpinnya. Keputusan-keputusan yang diambil harus didasarkan kepada keadilan. Dan kita melihat bahwa penulis Amsal ini, dia telah menunjukkan bagaimana dia bertindak dengan keadilan. Dalam kitab 1 Raja-Raja, pasal yang ketiga ayat yang ke-28, mari kita akan melihat apa yang terjadi pada bangsa Israel ketika pemimpinnya itu bertindak dengan keadilan. Ketika seluruh Israel mendengar keputusan hukum yang diberikan raja, maka takutlah mereka kepada raja. Sebab mereka melihat bahwa hikmat daripada Allah ada dalam hatinya untuk melakukan keadilan. Keadilan itu menaikkan wibawa. Keadilan itu memberikan rasa hormat kepada pemimpin.
Jadi kehormatan wibawa pemimpin itu bukan didasarkan kepada kedudukan atau jabatan yang dia miliki, tetapi bagaimana keadilan yang dia tunjukkan kepada orang-orang yang dipimpinnya. Ada banyak pemimpin yang menduduki kedudukan-kedudukan yang tinggi, tetapi karena hidupnya tidak menunjukkan cara memimpin dengan keadilan, maka sekalipun kedudukannya tinggi, tetapi pemimpin tidak memiliki rasa hormat. Oleh karena itu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersama-sama membangun cara kepemimpinan yang baik, yaitu menunjukkan keadilan. Tindakan-tindakan yang kita lakukan, keputusan-keputusan yang diambil oleh seorang pemimpin harus mencerminkan nilai-nilai keadilan. Dan Salomo oleh hikmat Tuhan, baginda menunjukkan hikmatnya untuk bertindak adil ketika dia menyelesaikan persoalan yang dihadapi oleh dua orang wanita yang berebut akan anaknya. Dan ketika dia melakukan tindakan yang adil, maka Alkitab mencatat, maka takutlah mereka kepada raja. Karena melihat bahwa hikmat daripada Allah ada dalam hatinya untuk melakukan keadilan. Yang ketiga, mari kita akan belajar bagian yang ketiga, bahwa seorang pemimpin memiliki visi yang jelas. Kita melihat ayat yang ke-18. Bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Berbahagialah orang yang berpegang pada hukum. Visi pemimpin akan menjadi arahan, akan menjadi petunjuk, akan menjadi peta perjalanan, akan menjadi kompas dalam kepemimpinan. Pemimpin-pemimpin yang besar selalu dipandu oleh visi yang ada dalam hidupnya. Bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Tanpa visi, tanpa tujuan yang jelas, tanpa goal yang dimiliki pemimpin, maka kepemimpinan itu menjadi liar, tidak memiliki arah, tidak memiliki tujuan, dan tidak memiliki goal yang jelas untuk dicapai. Dan saya percaya setiap pemimpin-pemimpin selalu memiliki visi yang jelas dalam hidupnya. Apa yang hendak dicapai bersama dengan pengikutnya. Karena itu yang akan memberikan power, memberikan kekuatan, memberikan kuasa untuk pemimpin terus bergerak maju di tengah-tengah kesulitan dan tantangan. Karena adanya visi, ada tujuan yang hendak dicapainya. Yang keempat, seorang pemimpin itu takut kepada Tuhan dan bukan takut kepada manusia. Ayat yang ke-25, takut kepada orang mendatangkan jerat, tetapi siapa percaya kepada Tuhan dilindungi. Kepemimpinan-kepemimpinan yang benar selalu didasarkan kepada hati yang takut kepada Tuhan dan bukan takut kepada manusia. Kalau pemimpin takut kepada manusia, maka itu adalah awal dari kejatuhan dan kegagalan dalam kepemimpinan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Di dalam Alkitab kita dapat melihat bahwa ketika pemimpin-pemimpin itu takut kepada orang, maka itu selalu menjadi awal kehancurannya. Kita mengenal kisah Raja Israel yang pertama yang bernama Saul. Dalam 1 Samuel pasal yang ke-13, ketika pemimpin itu menghadapi tantangan, ada musuh yang akan menyerang. Dan ada nabi Tuhan yang telah berjanji akan datang untuk melakukan korban, supaya Tuhan memberikan kemenangan. Tetapi ketika keadaan mereka terjepit dan rakyat mulai berserak-serak, maka pemimpin takut kepada rakyatnya. Jangan-jangan rakyat ini akan berbalik dan menyerang dia. Dan ketika pemimpin takut kepada manusia, maka pemimpin itu melakukan kesalahan dalam kepemimpinannya. Saul dengan sembrono,
Dia melakukan korban yang tidak boleh dia kerjakan. Dan apa akibatnya? Maka itulah awal kejatuhan. Seyogianya Tuhan menetapkan dia dan keturunannya yang akan memerintah Israel. Tetapi karena rasa takutnya yang besar kepada manusia, itu menjadi awal kehancuran dalam hidupnya. Saudara-saudaraku, dalam kepemimpinan tidak ada yang mulus. Selalu ada tantangan yang akan kita hadapi. Selalu ada kesulitan-kesulitan yang akan kita alami. Tetapi pastikanlah seberat dan sesulit apapun tantangan dalam kepemimpinan, biarlah fokus kita hanya takut kepada Tuhan. Pemimpin tidak pernah takut ditinggalkan pengikutnya. Bahkan pemimpin yang sejati, dia akan terus berjalan maju sekalipun tidak ada orang yang mengikuti. Karena hatinya tertaut kepada Tuhan dan bukan bergantung kepada manusia. Daniel, dia nggak pernah takut dengan orang. Bahkan dengan ancaman-ancaman raja sekalipun, dia lebih takut kepada Tuhan. Dan itulah kepemimpinan yang sejati. Oleh karena itu para pemimpin, mari kita arahkan hati kita hanya kepada Tuhan. Biarlah roh yang takut akan Tuhan, itu yang hinggap dalam diri kita. Pemimpin tidak perlu takut dengan manusia. Banyak pemimpin-pemimpin yang takut dengan manusia. Karena kehidupannya, kepemimpinannya, jabatannya, itu digantungkan kepada manusia. Khawatir, kalau orang nggak mendukung saya, jangan sayang saya tidak lagi menjadi pemimpin. Kalau orang tidak mengikuti saya, jangan-jangan karir kepemimpinan saya ini berakhir. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pemimpin yang sejati, dia takut kepada Tuhan dan bukan takut kepada manusia. Kisah Rasul pasal yang keempat ayat yang ke-19. Tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, silakan kamu putuskan sendiri. Manakah yang benar di hadapan Allah? Taat kepada kamu atau taat kepada Allah? Luar biasa, ini loh hatinya pemimpin itu seperti ini. Enggak pernah takut dengan tantangan, enggak pernah takut dengan ancaman, enggak pernah takut dengan penderitaan. Putuskan sendiri, mana yang benar di hadapan Allah, taat kepada manusia atau taat kepada Allah. Ini tantangan kepemimpinan. Ketika orang mulai menantang kita sebagai pemimpin-pemimpin, tapi pagi hari ini mari kita benar-benar tertuju hati kita hanya takut kepada Allah. Bagian yang terakhir, hukum kepemimpinan bahwa seorang pemimpin bekerja tanpa mencari muka. Silakan ayatnya, ayat yang ke-26. Banyak orang mencari muka pada pemerintah, tetapi dari Tuhan orang menerima keadilan. Saudara-saudaraku, pemimpin sejati selalu bekerja dengan ketulusan. Pemimpin yang sejati tidak pernah mencari muka. Pemimpin yang sejati tidak pernah mencari harga diri di hadapan manusia. Dia melakukan segala sesuatunya demi dan untuk Tuhan. Pemimpin-pemimpin sejati tidak pernah mencari imbalan dalam melakukan kepemimpinan. Bahkan pemimpin yang sejati dia berani berkorban. Pemimpin-pemimpin sejati tidak pernah takut dengan kotoran. Dia berani melakukan apa saja karena dia tidak pernah mengharapkan penghormatan dari manusia. Galatia 1 ayat yang ke-10, waktu kita sudah habis. Jadi bagaimana sekarang, adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah aku mencoba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi dimanapun level kepemimpinan kita, baik kita ada di tengah-tengah keluarga, kita ada di tengah-tengah pekerjaan kita sebagai pemimpin, atau apapun tanggung jawab kita di dalam kepemimpinan, pastikanlah bahwa pemimpin-pemimpin selalu mencari perkenanannya Tuhan. Jalankanlah kepemimpinan kita dengan hati yang penuh rasa hormat kepada Tuhan. Saya berdoa kiranya setiap Bapak Ibu yang mendengarkan dan mengikuti
berdoa di pagi hari ini, kepemimpinan saudara akan berjalan dengan baik. Carilah rasa hormat kepada Tuhan dan bukan bekerja untuk mencari muka. Tuhan memberkati. Mari kita berlutut bersama-sama dan kita akan berdoa kepada Tuhan pagi hari ini. Biar Tuhan menolong setiap pemimpin-pemimpin untuk kita hidup dalam perkenanannya Tuhan. Bukan mencari perkenanan manusia, tetapi kita mencari perkenanannya Tuhan. Kubri yang terbaik.